Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ini memang harus muter-muter karena tempatnya sempit. Alhamdulillah, setelah kemarin kita mengkaji tentang hadis riwayat Abu Hurairah tentang bahwa anak itu fitrah, ya, dan aku sudah jelaskan. Jadi fitrah itu tidak seperti yang dipahami publik selama ini bahwa dia suci, bahwa dia sudah beriman, tidak. Tapi fitrah itu artinya kosong atau nol. Kita mulai dari nol, ya. Kalau beli BBM di pom bensin kan begitu, ya. Dan itu sudah kita kupas tuntas, artinya jangan lagi itu digunakan argumentasi untuk mengatakan bahwa iman itu diwariskan. Jadi sejak dalam kandungan orang sudah beriman, ya. Tidak begitu, ya. Iman itu adalah melalui suatu proses pembelajaran, dia diajarkan. Oke. Hadis ini sudah aku kupas tuntas, jadi jangan lagi menyanggah dengan menggunakan hadis ini, ya. Oke, kita lanjut sekarang. Alhamdulillah kita sampai kepada seri yang kedua, yaitu seri tamat, ya. Ini tamat ya, seri tamat, seri yang kedua. Makanya dari kemarin ini nggak tak hapus-hapus, ya. Seri tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jua kita di penghujung, ya. Sampai jua kita di penghujung. Nanti bisa kita lihat apakah orang beragama, khususnya Islam, itu ada free will atau ada destiny, ya. Free will, ya. Free will itu kebebasan, destiny itu ketentuan yang sudah ditakdirkan. Gitu. Oke. Dan itu juga sudah kita bahaskan di video beberapa unggahan yang lalu. Sebentar. Oke, peka, amat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Edisi 2 tamat, ya. Ada yang murtad, iman itu diajarkan atau diwariskan. Untuk yang diwariskan sudah kita bantah semua argumentasinya, tidak, ya. Nggak ada iman diwaris-wariskan itu. Biasanya orang bilang, oh diwariskan sejak dalam kandungan. Seperti dosa waris dong, ya. Nah, iman itu bukan warisan dari kandung. Warisan itu artinya sudah diberikan, begitu, ya. Nggak harus warisan dari bapak ke anak gitu, enggak. Yang iman diwariskan itu, jadi kalau iman itu diwariskan jadinya ya semua orang lahir beriman, tapi kan sudah kita bantah tidak, ya. Kemudian iman itu diajarkan, iya, iman itu diajarkan. Bagaimana caranya? Allah menurunkan nabi. Ini Allah, ya. Ini Allah bertanggung jawab dong. Kalau Allah tidak menurunkan nabi dan kita, berarti Allah tidak bertanggung jawab. Ya. Allah bertanggung jawab. Makanya Allah menurunkan nabinya. Nabi yang ada berapa nih semuanya, ini ada 124.000, ya. Ini sudah kita kupas tuntas hadisnya. Seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi yang merupakan jauhar itu berlian. Dari 124.000 nabi itu adalah la ilaha illallah. Jadi semua para nabi itu dari mulai A sampai Z, gitulah gambarnya. Tidak ada yang mengatakan Allah itu Tritunggal, itu tidak ada. Semuanya mengatakan Allah itu tunggal, ya. Baru keanehan-keanehan itu timbul di selanjutnya, ya. Setelah kekristenan itu dibawa keluar dari Nasrani menjadi Kristen. Di sana konsep yang aneh-aneh itu yang mengatakan Tritunggal, ya. Karena Tritunggal itu dari segi logis tidak masuk. Dari segi Alkitabiah juga tidak masuk. Dia masuknya dari segi dogma. Dan sudah kita bahas bahwa Tritunggal itu hidup di dogma, mati di logika. Sebetulnya tidak begitu saja, dia mati di Alkitabiah, ya. Mati di Alkitabiah karena tidak ada satu
penjelasan diksi ataupun narasi yang bisa mengarahkan bahwa Allah itu Tritunggal, tidak ada. Ya itulah masuknya lewat dogma. Ya tapi ya sudahlah, kita hormati aja, kita hargai saja. Memang begitu kondisi konsep teos dari saudara kita ya. Oke. Aku tekankan lagi, dari 124.000 nabi ini semua mengajarkan tauhid. Ya, konsep tauhid. Ya. Konsep tauhid. Kalau dalam Yahudi Sema o Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Kalau dari konsep Islam, kalau dari konsep Islam, kul huwallahu ahad la ilaha illallah, gitu ya. Ini sudah kita kupas tuntas ya. Kemarin juga kita sudah kupas tuntas. Semuanya itu syahadat itu, kalau syahadat yang dua syahadatan yang pertama itu tentang Allah yang tunggal itu, dia tetap, nanti nabinya tergantung nabinya siapa ya. Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah, menyesuaikan saja. Oke, jadi Allah ini bertanggung jawab atas manusia yang diciptakannya, maka diturunkannya nabi. Sebagai apa? Maka nabi itu disebut juga pendidik atau disebut juga rob. Rob itu bisa pendidik, atau kalau dalam bahasa Ibrani rabi. Rabi itu pendidik atau guru. Guru, ya, guru. Oke. Untuk mendidik siapa? Untuk mendidik manusia-manusia yang diciptakan Allah itu supaya dia hidup dalam hukum Allah. Kembali ke hukum Allah. Makanya kalau ada manusia tidak mau berhukum Allah atau menentang bahwa hukum Allah itu tidak ada, lah dia sendiri itu loh yang dari tidak ada menjadi ada, from nothing to something, itu sudah kita bahas juga. Itu karena Allah mengadakan dia, terus dia mau mengingkari hukum Allah, itu gimana logikanya? Ya kalaupun belum bisa menjalankan, paling tidak, oh iya maaf saya tapi belum bisa menjalankannya, itu lain. Ya, tapi kalau sudah dia bilang, oh tidak ada hukum Allah itu, lambahmu apa? Memangnya kamu terjadi di dunia ini, kamu lahir sendiri, hidup sendiri, nanti kamu mati sendiri apa? Kan tidak bisa begitu. Jadi sembangkang-bangkangnya terhadap Allah, paling tidak dia mengakui bahwa hukum Allah itu ada. Jangan dibilang tidak ada. Perkara dia masih belum bisa atau masih dalam proses belajar supaya dia taat terhadap hukum Allah, itu masalah yang kedua. Tapi eksistensi bahwa manusia itu harus hidup dalam hukum Allah dan eksistensi hukumnya itu diakui, itulah sesuatu yang fitrah. Kemarin kita bahas fitrah itu artinya lazim, yang sudah semestinya begitu. Jadi kalau tidak begitu, itu sudah di luar dari kebegituan, keluar dari kemestian, gitu ya. Masalah dia mau atau belum sanggup hidup dalam hukum Allah itu hal lain, tapi eksistensi hukum Allah itu harus diakui. Lalu dia itu juga ada, nanti juga tidak ada, itu semua karena Allah kok mau tidak diakui. Jadi bohong kalau orang bilangkan, oh hukum Allah itu tidak ada gitu. Balik aja langsung, memangnya you itu lahir ke dunia itu ujuk-ujuk ada? Kan begitu. Nah, karena Allah membuat hukum, ya, ini sudah kita kupas tuntas kemarin. Membuat hukum, dan manusia-manusia ini sudah dijelaskan di surat An-Nahl, surat 78, surat 16, kemarin sudah kita kupas tuntas. Orang itu tidak tahu apa-apa, maka diberi guru. Diberi guru untuk mendidik. Kembali ke edukasi, masalahnya edukasi. Itu ada komentar dari teman kita sangat bagus itu ya, bahwa bagaimana proses di Turki itu khalifah akhirnya tergantikan oleh Kemal Atatürk, yaitu karena degradasi pendidikan, gitu ya. Ini ya, dikasih nabi, kita nggak selamanya hidup dengan nabi, maka ditinggalkanlah kitab suci, gitu loh ya. Nabi, kitab suci, kita nggak selamanya hidup dengan nabi, maka kita ditinggali kitab suci. Artinya karena kita nggak ketemu dengan nabi, kita ketemu kitab sucinya, nanti plus sunnahnya, gitu loh. Sunnahnya yang kemarin sudah kita bahas. Kalau di sini kita ya Al-Quran, sebentar, Al-Quran, gitu ya.
Ini makanya kalau orang akan bingung kalau membaca di Injil itu akan dikatakan begini, bahwa ada seorang utusan yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya gitu. Terus kalau bagi kita kan itu Kanjeng Nabi yang dinubuatkan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Itu Kanjeng Nabi. Makanya nanti proses kajiannya sebetulnya siapa atau bagaimana atau utusan itu, itulah yang nanti jatuhnya yang sampai sekarang belum tuntas juga, aku mohon maaf. Itu adakah nabi dari bangsa Arab itu belum tuntas, itu masih seri keberapa ya. Ya, ya itulah tertindih jadwal yang request yang segera dibahas akhirnya itu tertunda ya. Nanti kita cari waktulah kita tuntaskan ya. Itu Kanjeng Nabi Isa kan jelas, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ya itu jatuhnya nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan bahwa dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Katanya Yesus begitu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, tentang roh kebenaran yang oleh teman-teman Kristen itu dibawa ke Roh Kudus, kalau kita ke Nabi. Ya, roh kebenaran itu adalah Nabi. Ya. Teman-teman Kristen akan membantah, bagaimana dikatakan bahwa dia akan menyertai engkau selama-lamanya, faktanya Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat. Yang dimaksud dia akan menyertai engkau selama-lamanya, Kanjeng Nabi sudah wafat memang, tapi ininya kan Al-Qur'annya masih tetap ada. Mana nih Al-Qur'an? Yang bawah aja, yang bawah, yang ringan. Nih. Ya, seperti aku bilang tadi. Ya, nabinya akan berakhir, maka ditinggallah kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang dimaksud oleh Yesus bahwa dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Bukan nabi ini hidup selama-lamanya. Ya, nabi ini ya seperti nabi itu manusia. Beberapa ayat dikatakan bahwa aku ini ya manusia seperti engkau, cuman aku mendapat wahyu gitu loh. Fisiknya, anatominya ya manusia, ya hidup, ya lahir, hidup, yang mengalami kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, gelisah, bisa tersenyum, ya makan seperti kita, ya tidur, ya istirahat. Ya karena dia memang nabi itu manusia. Karena dia akan menjadi prototipe kehidupan manusia, maka harus manusia. Kalau nabinya malaikat kan jadi kacau gitu. Ya. Nah, nabi itu sama dengan kita, yang meninggal di usia tua. Ya nabi meninggal lah. Ketika nabi meninggal, ini yang akan menyertai engkau selama-lamanya, itu warisannya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Injil. Oke? Clear sampai sini ya. Jadi Nabi diturunkan sebagai tanggung jawab Allah terhadap ciptaannya untuk memperkenalkan kita supaya kita hidup dalam aturan Allah. Oke? Clear, satu poin clear ya. Sekarang ini clear ya. Sudahlah, bagus, clear. Ini poin pertama ya. Poin pertama ya. Nih, ada guru, yaitu nabi ya, yang mengajarkan manusia. Oke, diturunkanlah guru, ditinggalkanlah kitab suci supaya kita hidup dalam hukum-hukum Allah ya. Berikutnya, nomor 2. Quran surat 1 ya, 6 sampai 7. Ini hujan ya. Makanya Kak, coba hidupin supaya nggak gelap. Ini juga kasih lampu. Petang sebabnya. Petang ya, gelap. Ini hujan ini ya. Kok ada suara-suara? Gini ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini juga sudah pernah kita bahas ya. Jadi tidak usah terlalu ribet ya untuk mengulang secara rinci, sudah ya. Aku hanya mengulanginya saja ya. Mereview saja ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, atau bukan jalan mereka orang-orang yang sesat. Ya, sirotol ladina an'amta alaihim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh ya. Ini anakku masih SD, sudah pinter, dia sudah belajar sholat kelas 2, sholatnya sudah terjaga ya. Jadi dari kecil dilatih. Ini dia baru aku jemput pulang sekolah, dia langsung sholat duhur. Itu dilatih, dididik. Bukan ujuk-ujuk dia ngerti sholat, nggak ngerti. Jadi kalau masih ada yang ngeyel aja bilang iman itu warisan, itu ngajinya di mana gitu. Anakku itu dia sekarang, Nduk usia berapa tahun Nduk ya? Sekitar 6 kalau nggak 7 tahun, dia ada kelas 2 SD. Itu hasil didikan, sehingga dia, oh saya sholat. Itu dididik, gak mungkin dia tiba-tiba tahu sholat, opo sholat gitu ya. Jadi nggak bisa tidak, education, pendidikan itu megang peranan. Ya, oke. Di sini ya, akhirnya ini kan begini. Kilas saja nih ya. Cret. Nah, ini begini ya. Ini begini, ini begini, ini begini. Ini jalan yang mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang lurus. Ini yang apa namanya, dimurkai ya. Murka. Dimurkai. Ini yang sesat. Sesat. Ya. Jadi ada yang kalau di sini kita pakai istilah itu apa? Maghdubi, ada maghdub, ada yang dolin, ada yang sesat, ada yang lurus. Ya, di sini kita berdiri. Mau kemana nih? You mau ke sana, mau ke sini atau ke sana? Ya. Nah, jadi ada jalan yang menjadi doa kita supaya kita tetap lurus. Oke, sampai situ aja. Ini sudah kita kupas tuntas sebelumnya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, lihat videonya ya. Sekarang aku menuju ke argumentasi ketiga ya. Quran surat, ini nomornya supaya nggak terlalu panjang, supaya cukup papan tulisnya ya. 90 10 ya, 90 10. 90 itu surat apa ya? 90 itu kamu buka, dia ada di negeri Al-Balad ya, 10. 90 10. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Ada 2 jalan ya. Ini tadi sirotol ya, sirot jalan ya. Ini jalan yang mustaqim yang menjadi harapan kita, doa kita. Doa itu adalah senandung harapan, hati-hati supaya tidak kebelangsak ke makdub, ke dolin ya, ke yang dimurkai dan yang sesat ya. Karena di sini titik penentu, you mau ke sana, mau ke sini atau mau ke sana ya. Di sini ada 2 jalan disiapkan, 2 jalan. Ya. Satu itu adalah jalan yang nanti begini dia. 1 2 3 ya. Ini kalau aku kuliah dulu namanya decision tree, pohon keputusan. Ini satu ya. Ini tarik, begini, ini satu, ini decision tree dulu, ada mata kuliah gini kami di teknik gitu ya. Nah. Jadi ini 2 jalan itu adalah jalan yang baik, jalan yang buruk. Jalan yang buruk itu mana ya ini? Ada yang dimurkai, ada yang sesat, ya. Ini yang diridhoi ini, yang mustaqim ini, yang lurus ini, ya. Perhatikan, ya. Ini aku bikin paling gampang. Posisi kamu itu di sini, ya. Kamu kalau menempuh yang mustaqim, maka ini sebetulnya yang harus ditempuh supaya kamu selamat. Nih, ya, ini mustaqim nih, ya. Kalau ini kebelangsak kamu, ini buruk. Dia bisa saja yang dimurkai, bisa saja yang sesat, bisa ma'dud, bisa dolin. Maka akhirnya apa? Ini jannah, ini nar. Ya. Jadi Allah sudah siapkan 2 jalan ya. Dan kami telah ditunjukkan. Jadi Allah itu tunjukkan semua. Gini loh ya, kadang-kadang tolong bahasaku itu aduh, sebentar.
Bahasa aku diperhatikan ya, jangan disalahpahami ya. Kita itu dulu, termasuk aku itu, dikirain Al-Quran itu hanya menunjukkan yang baik-baik saja. Tidak, Al-Quran itu yang baik itu ditunjukkan, yang jelek juga ditunjukkan. Karena nanti kalau hanya ditunjukkan yang baik-baik, orang tidak tahu yang jelek. Ya, seperti halnya riba itu kan jelek. Dia ditunjukkan juga, nanti ada Al-Quran menjelaskan, menunjukkan tentang riba. Gitu loh. Jadi jangan kamu kira Al-Quran itu hanya menunjukkan yang baik-baik saja, yang jelek tidak. Tidak bisa. Kalau hanya ditunjukkan yang baik-baik saja, orang nggak tahu yang jelek yang mana. Kan pembanding hidup itu. Maka Allah tunjukkan yang baik, Allah tunjukkan yang jelek. Allah tunjukkan kedua-duanya. Seperti di surat 90:10. Wa hadainahun nazdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Allah bilang, kami telah tunjukkan kepadanya, kepada manusia itu dua jalan, jalan baik dan jalan buruk. Pilihan. Ya. Jalan baik dan jalan buruk. Ini ya, sebentar. Ini ya, jalan baik dan jalan buruk. Oke. Ini kalau papan tulisnya besar ya nantilah ya, supaya tahu ada rezeki dari langit, kita bikin studio dengan papan tulis yang besar jadi bisa. Oke. Berikutnya kita nukil lagi Alkitab yang keempat, Quran, surat An-Nahl itu surat piro? 16:78 ya. 16:78. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita sudah dikasih hardware-nya, tinggal software-nya. Jadi anak lahir, hardware-nya sudah ada, telinganya ada, pendengaran belum, mata ada, penglihatan belum, hati ada, pemahaman belum. Maka nanti lewat perkembangan, jadi itu dia berkembang bertahap ya. Maka Allah akan berikan penglihatan, pendengaran dan hati ini atau pemahaman ya, paham dia, pemahaman. Jadi Allah akan berikan ini ketika lahir tidak tahu apa-apa, maka diberikan ini. Ini adalah softwarenya. Kalau hardwarenya sudah ada, lahir sudah ada, telinga sudah ada. Ini software. Ini nanti konsepnya konsep itu apa? Akil balik. Ini diberikan kepada kita sesuai dengan perkembangan akil balik. Nampak leh? Akil itu rasio, akal, rasio. Balik itu batas waktu. Waktunya setelah tiba, batas waktu. Nah, ini sudah akil balik dia. Jadi dia sudah diwajibkan sholat ya, dia sudah SMA. Kamu piro le umure? 16 tahun sudah dia ya. Berarti dia sudah akil balik ya. Hukum-hukum fikih itu dia harus kuasai. Bagaimana kalau mimpi basah, mandi wajib, sholat ya sembarang lah, itu harus dikuasai. Makanya aku bilang fikih itu ketika kita 20 tahun lalu itu harusnya sudah paham. Ketika seusia-usia Hito itu fikih sudah harus tahu ya. Karena nanti ada hubungannya dengan toharo, bersuci segala macamnya. Karena di Islam tuh nggak bisa sembarangan, pipis saja diatur. Jadi nggak ada orang sembarangan terus mau menghadap Allah semau-maunya, tidak. Ada wudu ya. Kalau anak-anak putri kita ada menstruasi. Nanti ya itu tanda-tanda akil balik. Kalau laki-laki itu seperti Graito itu ada mimpi basah. Itu itu sudah sampai akal. Jadi akil balik, batas waktu akalnya itu sudah bisa membedakan. Ini benar, ini salah, ini kanan, ini kiri, ini atas, ini bawah, ini lurus, ini bengkok. Itu sudah bisa. Yang orang bule bilang itu rasio. Jadi rasio itu artinya komparasi, atau artinya rasio itu membandingkan. Dia sudah bisa membandingkan. Kalau belum akil balik, nggak bisa. Dia tidak dikenai hukum ya. Maka 16:78 itu diberikanlah penglihatan, pendengaran dan hati ya, pemahaman. Ini yang biasanya disebut akal. Akil balik, akal sudah mau bekerja. Karena dari 3 jalan inilah nanti education, informasi, pengetahuan itu masuk sehingga dia mengerti mana lurus, mana bengkok, jalan-jalan ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalil yang keempat, kelima sekarang. Masih nampak sini le?
Kelima itu adalah Quran surat 256. Ya, apa kata Allah? La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam Islam. You mau berislam silahkan. Jadi Allah itu tidak paksa-paksa kau masuk ke dalam Islam. You mau Islam ya silahkan, tidak ya silahkan gitu loh. Nah kami ini orang Islam hanya ditugaskan, diwajibkan menginformasikan Islam doang, bukan mengislamkan orang. Enggak, kami nggak ada urusan. You mau Islam, you mau kafir, itu terserah pilihan you. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terserah. Di sini tidak ada paksaan, tidak dipaksa, tidak dipaksa orang menjadi Islam. Ya, ini berlaku garis merah. Nanti aku mau jelaskan. 1, tidak ada paksaan. Ya, ini Allah turunkan guru. Ini ada jalan lurus yang kita menjadi selalu berharap kepadanya. 2 jalan ya, penglihatan, pendengaran, pemahaman ya. Nah ini tidak ada paksaan. Berikutnya ke-6, dalil ke-6 ya, Al-Baqarah 256 jelas ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam, tidak ada. Aku pernah nulis di Facebook dan itu menjadi rame juga, bahwa aku bilang di Islam itu liberal gitu loh. Terus orang tuh biasanya nggak baca tuntas langsung komen, itu yang jadi masalah. Liberal tuh maksudnya bebas. Ini bebas. Islam nggak ada paksa-paksaan, nggak ada. Bebas. Allah sudah kasih guru, Allah sudah kasih buku, kitab suci. Jadi ada gurunya, ada kitabnya. Allah sudah kasih kamu akal. Nah, sekarang kamu dikasih kebebasan. Karena dengan akal itu, kamu sudah diberi informasi oleh guru-guru lewat kitab suci itu, mana jalan bengkok, mana jalan lurus, gitu ya. Maka dikatakan dalam Quran surat 256, surat Al-Baqarah, dikatakan, apa bahasa Inggrisnya tidak ada paksaannya nih? No apa? Nggak tahu aku. Apa? Unforced katanya. Tidak ada paksaan, tidak ada. Ya, tidak ada paksaan, ya. Tidak ada paksaan. Bebas-bebas saja. Makanya aku dulu itu nulis bahwa Islam itu liberal gitu. Orang-orang pada ngamuk, ya aku senyum-senyum aja orang. Itulah literasi bahasa, literasi membaca, literasi bagaimana mendengarkan orang bagi generasi kita itu amat buruk. Kadang-kadang ngamuknya lebih dahulu dari pemahamannya. Dia belum paham apa yang ditulis orang, apa yang dikatakan orang. Dia belum baca, sudah ngamuk duluan. Jadi benar rame di Facebook ketika aku bilang bahwa Islam itu liberal. Maksudku Islam itu bebas dan itu didukung oleh ayat. Bukan hanya aku ngomong biasa. Ayat 256. Bebas. You mau Islam, tidak bebas. Tidak ada you dipaksa menjadi Islam. Tidak ada. Ya. Makanya omong kosong. Kalau ada yang bilang Islam itu disebarkan oleh pedang, omong kosong. Buktinya mana? Buktikan. Aku pernah berdebat hebat dengan salah seorang, ya sekarang semoga Allah mengampuninya, ya. Beliau menteri pada saat itu, ya. Menteri agama pada saat itu. Dalam satu diskusi Arimatea diundang, ya. Kebetulan ketua Arimatea lagi dosen kan, lagi ada tugas yang nggak bisa ditinggalkan, ya. Akhirnya aku mewakili gitu. Aku bilang, siapa bilang Islam disebarkan oleh pedang gitu loh? Nggak. Dan aku suruh, mana buktinya? Akhirnya mentok juga nggak ada buktinya. Islam itu tidak disebarkan oleh pedang, tapi diajarkan, disampaikan bagi yang mau. Nggak mau ya rapopo. Ini dalilnya. Nah, kalau Islam disampaikan oleh pedang, ayat ini mau dikemanakan, Pak? Saking aku pada waktu itu ya bagaimana ya, beliaunya sudah sepuh,
Aku nggak berani. Ya meskipun karakter itu kadang-kadang bla-blaan. Ya bukan kadang-kadang. Karakter asliku itu bla-blaan. Tapi ketika aku berhadapan dengan orang yang sudah sepuh itu, jadi kadang-kadang nggak pas bandrol juga gitu ya. Karena aku tinggal ngomong, kalau Islam disebarkan oleh pedang, ya, apakah yang menyebarkan itu tidak pernah baca Quran surat 2, 256, surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin. Kan itu. Ya. Oke. Jadi kalian tahu ya, ini anjing-anjing itu supaya tahu. Levelku itu menteri. Terus ya dosen, rektor. Kita diskusi ya dengan orang-orang berilmu gitu. Makanya kalau ada anjing-anjing menggonggong, ya masa aku mau melayani anjing? Ya cukup kalian-kalian aja layani anjing-anjing itu. Ya, itu menurunkan levelku kalau aku harus turun melayani anjing-anjing yang diomongkan ya itu aja nih copy paste. Coba kamu lihat itu, ada yang pemikiran brilian tentang sebuah edukasi, bagaimana sebetulnya kita mencari kebenaran agama itu ada nggak? Kan dari dulu ya itu aja yang di copy paste dan aku yakin dia nggak ngetik. Kalau ngetik berapa lama dia perlu waktu? Dia sudah simpan, dia tinggal copy paste. Jadi otaknya itu otak orang yang hasil kopian gitu loh. Terus gitu aku suruh ngelayani. Sorry, bukan levelku. Level anjing-anjing seperti itu bukan levelku ya. Ya teman-teman Islam di sini kalau mau ngelayani ya silakan, kalau enggak ya sudah biarin aja. Anjing itu kapan sih berhenti menggonggong ya? Nanti kalau dia sudah lelah, dia akan berhenti sendiri. Gitu. Biarin saja ya. Adanya tidak adanya anggap saja sama. Ada dia yang nggak ada masalah, nggak ada dia yang nggak ada masalah. Gitu. Karena nggak memberikan pencerahan juga nggak bermutu, ya. Nggak bermutu, ya cuman begitu. Lihat, kamu nggak percaya, koleksi itu, unggah apa komentar-komentar dia. Dari dulu ya dari itu ke itu aja. Terus apanya mau dikomentari gitu? Itu kan sampah semua. Kecuali dia mengusung sebuah pemikiran yang itu dia konsep bagus, terus ayo kita diskusikan. Nah, itulah ya. Cuman yang mana mungkin, bukan level dia. Level dia hanya penggonggong, bukan pemikir gitu. Ya, gitu kok mau masuk ke sini. Ya masuk ke sini nggak ada masalah, toh aku tidak ngelarang. Cuman tahu diri lah. Terutama kalau masuk ke rumah orang tuh ada etika, ya. Memangnya agama dia itu nggak mengajari etika, ya. Kalau orang Jawa ngomong cangkem itu diatur nek ngomong, ono unggah-ungguh gitu. Ya, makanya aku biarkan saja. Dan aku memang kebiasaan begitu. Sejak bermain di Facebook, dakwah di Facebook, aku tidak pernah menghapus komen-komen orang. Mau dia pro, mau dia kontra, biarin saja gitu. Karena apa? Supaya publik nanti tahu mana yang cangkemnya bejat, mana yang cangkemnya itu ada etika, nanti publik tahu. Oh, yang cangkemnya bejat ini dari agama ini gitu. Nanti yang cangkemnya terjaga mungkin dari agama ini. Biarin saja. Tapi kamu jangan memukul rata bahwa setiap agama itu cangkemnya bejat, enggak juga, ya. Enggak juga. Cuman aku juga heran, apakah dia waktu sekolah minggu cangkemnya itu enggak diajari supaya ngomong beretika? Itu yang jadi masalah ya. Oke. Itu sudah tugas-tugas kalian, kalau mau ngelayani, kalau enggak ya sudah biarin aja gitu. Kita kembali ke sini. Sekarang ke-6 itu surat 18, ini surat Al-Kahfi. Surat 18, masih nampak Le? Ayatnya adalah 29. Apa katanya? Mau iman silahkan, iman kafir. Nampak di sini Le? Ini disilahkan saja, silahkan. Allah itu tidak paksa-paksa. Ya, dua ayat ini ya. Quran surat 2 Al-Baqarah 256 dan Quran surat Al-Kahfi 29 ya. Yang pertama mengatakan tidak ada paksaan di dalam Islam. Ya. Karena din yang dimaksud di situ tentunya Islam dong, ya. Kan itu sudah era kekinian ya, bukan eranya Nasrani atau Yahudi. Maksudnya Islam ya. Berikutnya, kamu mau beriman silahkan, yang mau beriman silahkan. Kamu mau kafir, yang mau kafir silahkan. Nah, jadi dari dua argumentasi ini ya, iman itu adalah dalam konteks free will. Ya. Aku tarik di mana di sini ya? Di sinilah ya. Free will. Dia bukan takdir. Ya, free will. You dikasih kebebasan. Ya apa tulisannya free will ya? Double E.
free will. Ini loh. Iman itu free will. Ya, bukan takdir. Kalau takdir alangkah jahatnya Allah. Seorang masuk neraka karena sudah ditakdirkan dia kafir, bukan. Ya. Konsep iman kafir itu adalah free will. Bebas, liberal yang aku bilang tadi. Itu didukung oleh dua ayat. Surat Al-Baqarah 2256 dan surat Al-Kahfi 29. Ya. Yang satu mengatakan, ini aku ulang-ulangi supaya masuk ke otakmu ini. Ya, supaya jangan ada lagi ngomong. Jadi kalau sudah ngaji di aku itu jangan lagi ngomong bahwa iman atau kafir itu takdir. Ya. Karena kalau takdir maka Allah bisa kita salahkan. Tidak. Allah sudah kasih kita guru, ya. Sudah kasih kita kitab suci, kita sudah ditunjuki, ya. Ada jalan yang dimurkai, ada jalan yang sesat, dan kita selalu menyenandungkan harapan supaya kita mustaqim terus. Akhirnya ada dua jalan, jalan baik, jalan buruk. Terus kita dikasih penglihatan, pendengaran, hati, ya. Sehingga ketika kita sudah akil balik, otak sudah bisa bekerja, silakan. Kamu nggak dipaksa-paksa. Tidak ada paksaan dalam Islam. Yang ada mau kafir, silahkan. Mau iman, silahkan. Karena sudah dijelaskan semua. Nah, itulah yang aku katakan bahwa iman dan kafir itu free will. Bebas. Sekarang kamu bebas. Mau kamu beriman, mau kamu kafir, bebas. Ya, tetapi karena kamu sudah dikasih ini 1678, akal kebebasanmu itu bertanggung jawab. Ada resiko. Kalau kamu pilih iman ada resikonya. Kalau kamu pilih kafir juga ada resikonya. Resiko itu bisa resiko menyenangkan, bisa resiko menyedihkan. Ada resikonya. Jadi free will, kebebasan itu kebebasan bukan kebebasan cek kosong. Ada kebebasan beresiko. Nanti kamu dimintai bertanggung jawab. Karena apa beresiko? Karena kamu sudah dikasih ini, akal ini. Makanya aku ngomong, kalau aku dalam kajian di pondok itu aku bilang, you mau kafir, you tidak Islam, itu tidak masalah dan you akan bebas-bebas saja. Kalau you sudah penuhi syaratnya, apa? You gila dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau you gila, otak you gila, you tidak akan dituntut. Dan itu sesuai dengan hukum positif. Lihat, hebat kan Islam kan? Itu kalau you tidak bangga dengan Islam kan? Berarti dipertanyakan, you pernah ngaji nggak? Pernah belajar apa itu Islam nggak? Islam ini canggih, gitu loh. Hukum positif itu juga begitu. Seseorang melakukan kejahatan lah, misalkan sebuah peristiwa pembunuhan gitu ya. Ternyata setelah dibawa ke biasanya psikologi ya, psikiater nggak tahu aku, dan dinyatakan oleh dokter bahwa dia gila, dia nggak dihukum. Ketika dia sudah dinyatakan secara medis gila, dia tidak dihukum, dia bebas hukuman. Nanti paling direhabilitasi supaya sembuh. Begitu juga di Islam. You bebas kalau tidak mau Islam, terserah saja, tidak akan dituntut. Ya, jangan takut. Selama syaratnya dipenuhi apa? You gila dulu. Kalau you gila, you tidak harus berislam, tidak apa-apa. Tetapi selama otak you tidak gila, you akan memasuki free will, kebebasan yang bertanggung jawab. Kamu bebas memilih, ya, mau iman atau kafir, tetapi masing-masing pilihan itu ada resikonya. Gitu. Ya, ada resikonya. Bukan kebebasan yang cek kosong. Kok enak kebebasan kok cek kosong? Kebebasan cek kosong itu mana ada? Semua kebebasan ada resikonya. Kalau kamu iman ada resikonya, kalau kamu kafir juga ada resikonya. Jadi, aku sudah jelaskan bagaimana iman itu diajarkan. Lewat siapa? Guru yang diturunkan. Oh, kita tidak selamanya dengan guru. Kitab suci ditinggalkan. Itulah Al-Quran menurut sunnah Rasul. Jangan Al-Quran menurut sunnahnya si A, si B. Jangan. Al-Quran menurut sunnah Rasul. Oh iya, ini teman kemarin, aku sebetulnya marah sama kamu. Kamu itu, kalau kamu di depanku tak jewer kamu.
Kok masih tanya nomor WA saja? Kamu kalau nonton tuh matamu itu kemana? Aku itu bukan orang yang bersembunyi. Aku orang yang belak-belakan, identitasku jelas. Di setiap kajian-kajian kita, video-video itu selalu ada yang kuning itu ada WA. Kok kamu masih tanya WA saja? Goblok. Aku kadang-kadang jengkel begitu. Aku itu paling jengkel ya. Sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dijelaskan itu masih nggak tahu itu loh. Aku jengkel kalau sama yang model-model begituan. WA itu sudah ada di setiap awal introduction video-video gitu, di yang warna kuning itu ada WA. Kok masih tanya saja? Nanti kalau kamu mau minta, itu kan ada yang minta tentang apa itu namanya tuh? Tentang materi-materi kajian menurut Sunnah Rasul, di WA sana kita ngobrol. Kok masih takon WA, goblok ya hilang. Oke, ya sudah ya. Lewat pendidikan diajarkan, diturunkanlah Nabi dan Alkitab ya. Lalu kita diberi akal ya. Lalu ini penjelasannya tentang jalan ya. Diberi kebebasan tapi beresiko ya. Maka kita sebut seseorang itu ya mau iman atau mau kafir itu free will, bukan destiny, bukan takdir ya. Free will, bebas kita, tapi beresiko gitu. Nah, terus bagaimana tentang yang murtad? Nah, intinya kan ke sana. Ini udah berapa lama deh? Setengah jam ada. Berapa? Ya sudahlah, diketepi agak panjang dikit ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana yang murtad? Kamu bisa buka surat Al-Baqarah, nanti kita bandingkan. Ya. Quran surat 2 ya, nomornya 133. Ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, maksudnya Kanjeng Nabi Yakub ya, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kata sembah di sini jangan terus dibayangkan cuma gini-gini doang loh ya. Jangan. Dia menyangkut sistem hidup. Artinya begini loh gampangnya. Sistem hidup mana yang mau kamu pakai sepeninggalanku? Atau aturan mana yang mau kamu pakai? Atau hukum mana yang kamu pakai? Gitu loh. Kamu akan hidup menurut aturannya siapa? Gitu loh. Bukan hanya nyembah terus gini-gini. Bukan itu ya, kalau anak SD pemahamannya gitu silahkan lah ya. Kalian kan sudah pinter-pinter, ya makanya di sini biar tambah pinter. Kalau sudah begitu mantap sudah ya, sehingga sampaikan apa yang kamu ketahui tentang kepintaranmu itu sebagai langkah dakwahmu. Sebisa-bisa kamu, terserah bagaimana caranya. Oke, aku ulangi. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Ya. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nah, ini yang aku sebut Muslim kemarin ya. Jadi nabi-nabi dulu itu Muslim tapi belum Islam, karena Islam nanti turunnya kan di abad ke-6 ya. Dan itu sudahlah ya, sudah berkali-kali, nanti kamu masih lupa-lupa juga ya. Jadi nabi-nabi dulu Muslim ya. Jawabnya apa? Menyembah Tuhan nenek moyang kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Allah Ibrahim, Allah Ismail, dan Allah Ishak. Artinya apa? Ya Allah Yakub. Kalau diturut Allah Mosya. Turun lagi Allah Isa. Turun lagi Allah Muhammad. 124.000 tadi yang gue bilangkan. La ilaha illallah. Nanti nabinya siapa ya tinggal digandengkan aja menjadi syahadatain gitu ya. Yang jadi masalah di sini ada kata kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ya kebetulan nenek moyangnya orang-orang beriman karena diambil dari Bapak Ibrahim. Ya, ini kan dimulai dari Bapak Ibrahim. Nanti kita ada cerita sendiri tentang Kanjeng Nabi Ibrahim ya, dan Kanjeng Nabi Lut. Sorry.
bukan Lut, perahu itu Nuh, ya. Nuh. Aku agak lupa ini ayatnya, nanti kamu cari sendiri, tapi kerangka berpikirnya aku ajari kamu, ya. Di sini ada diksi Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Nah, ini berarti disandarkan ke nenek moyang ini. Kan begitu. Berarti warisan, bukan diajarkan. Ya. Apakah benar demikian? Coba kita lihat. Kalau nenek moyangnya orang beriman, itu kan diambil dari startnya dari kanjeng Nabi Ibrahim, ya tidak ada masalah. Tapi benarkah iman itu diwariskan? Ternyata tidak, karena itu dibantah oleh Quran surat 2 170. Sama-sama disandarkan ke nenek moyang. Apa katanya? Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tidak. Kami tidak mengikuti apa yang kami tidak ya. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, ya, dan tidak mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Nenek moyang itu tidak bisa menjadi parameter kebenaran. Ya. Nenek moyang, ya, tidak bisa menjadi parameter kebenaran. Kebenaran tidak bisa. Lalu kenapa di sini digunakan parameter nenek moyang itu? Karena diambil dari Ibrahim. Kalau nenek moyangnya orang-orang beriman, ya tentu bisa. Tapi ternyata di sini nenek moyangnya orang-orang yang tidak beriman. Gitu loh. Jadi bagaimanapun, ya, nenek moyang itu tidak bisa dijadikan parameter kebenaran iman. Kalau nenek moyangnya kafir, ya dia kafir. Kalau nenek moyangnya beriman, dia beriman. Jadi kan tidak apa ya? Tidak menjadi sesuatu yang pasti, dia probability. Maka sesuatu yang pasti itu tidak lain adalah diajarkan, pendidikan, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya, pendidikan. Oke. Nih, sudah ya. Itu ya, buktinya bahwa nenek moyang itu tidak bisa dijadikan patokan. Tidak bisa dijadikan standar. Dengan nenek moyangnya iman atau kafir. Gitu ya. Tapi meskipun begitu, tetap aja namanya nabi kok ya. Orang lain aja diajari, masa keluarganya sendiri nggak diajari, ya nggak mungkin. Ya, artinya tetap saja lewat pengajaran. Ya, oke. Sekarang kita berbicara tentang Nabi Ibrahim. Nanti suratnya aku lupa ini, ya. Ibrahim, ya. Ini lihat ke atasnya ini apa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Itu sebetulnya ada yang bilang bapak, ada yang bilang paman, ya. Debatable, nanti kapan-kapan kita kaji lah itu ya. Itu sebagai, karena Abi, ya, disebut Abi itu siapa ya tuh nama bapaknya tuh ya di Al-Qur'an itu? Bapaknya Kanjeng Nabi. Sebetulnya bukan bapaknya itu, paman itu. Karena kalau disebut nama itu Abi siapa gitu ya. Itu berarti paman, bukan bapak. Seperti gini loh, aku nggak bapakku, nggak mungkin aku nyebut nama bapakku gitu loh. Mesti Pak gitu aja. Siapa tuh? As. Tulisannya eja. A Z A R. Nah, ini di sini dia disebut ada abinya. Disebut, ada yang mengatakan kalau disebut namanya berarti itu bukan bapak yang melahirkan dia, tapi bisa paman. Karena paman juga dipanggil abi, seperti dulu kita pernah bahas ketika kita membahas apakah bapak Kanjeng Nabi Muhammad itu masuk neraka gitu ya. Kita sudah pernah bahas ya. Seperti kamu punya bapakmu namanya Pak Cokro. Masa kamu manggil Pak Cokro gitu kan? Tidak. Mesti kamu manggilnya Pak gitu. Jadi ada sebuah pendapat, kalau disebutkan namanya sekalian itu bukan bapak kandungnya, tapi bisa pamannya juga. Seperti ini disebut namanya Abi atau Abu, ya, di sini Azhar ini disebut. Maka ada yang menyimpulkan itu bukan bapaknya, tapi itu pamannya. Tapi siapapun ini adalah orang tua, ya. Baik orang tua yang mendidik atau orang tua yang melahirkan, itu debatable. Tapi ini orang tuanya. Ini kafir loh ini. Ini kafir ini. Tapi ini iman. Ya kan? Ini aku membantah bahwa iman kafir itu bukan warisan.
Kalau ini kafir, kalau memang warisan seharusnya Nabi Ibrahim kafir. Tapi kan buktinya tidak. Nabi Ibrahim itu beriman, orang tuanya kafir. Gitu loh. Ini untuk membantah ya. Berikutnya Kanjeng Nabi Nuh. Ini suratnya aku lupa, nanti kamu bisa ketik ya, ajar gitu ya. Kanjeng Nabi ini tadi Ibrahim ya, sekarang Kanjeng Nabi Nuh. Ya. Lihat ya. Ini ya, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Nuh. Ini kita tarik dari atas, ini ke bawah. Nuh ya, ke bawah. Siapa? Kan'an. Ya, apa tulisannya? Kan'an. Nah, ini ya. Ini kebalikannya. Ya. Ini orang tuanya itu iman, tapi anaknya kafir. Gitu loh, ya. Si Kan'an ini kafir, bapaknya beriman. Kebalikannya Kanjeng Nabi Ibrahim ya, orang tuanya kafir, anaknya beriman. Ini orang tuanya iman, anaknya kafir. Ini semakin meneguhkan bahwa iman itu tidak diwariskan, tapi diajarkan. Nih, ya, jelas ya. Nanti cari sendiri ayatnya, aku lupa. Oke, ini aku hapus ya. Kita berbicara faktual yang baru terjadi, ya, baru terjadi beberapa waktu lalu. Aku lupa tepatnya hari Selasa, ya, karena itu menjadi pengetahuan publik. Dia murtad, ya, dia telah memilih agamanya yang baru, keluar dari Islam. Ya. Meskipun istilah murtad itu sebetulnya perlu kita diskusikan lagi ya. Di awal-awal dulu sudah kita diskusikan. Murtad itu artinya kembali, ya, artinya orang yang kafir masuk Islam, keluar dari Islam, kembali ke agamanya yang dahulu gitu. Pertanyaannya bagaimana kalau dari dulu dia sudah diajarkan Islam dan dia Islam, terus akhirnya dia keluar dari Islam, itu kan menjadi debatable. Tapi oke lah, terserah, itu didiskusikan nanti di lain waktu ya. Yang jelas dia keluar dari Islam. Hari Selasa kemarin kan ini sudah berapa, 3 pekan atau belum ada tahu, keluar dari Islam, ya, keluar, ya, kasihan ibu ini, ya. Ini kalau kamu tarik, ini garisnya begini loh, ya, garisnya begini loh, ya. Kalau kamu tarik ini lewat bapak, ya. Ini Islam loh ini. Dan perspektifnya Muhammadiyah. Ya. Ini kalau ditarik lewat ibu, ini juga Islam ini. Perspektifnya ya Muhammadiyah karena ini putrinya tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Coba. Bapaknya jelas, bapaknya diasuh oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya. Ini berarti kalau ibu berarti apanya ya? Neneknya ini Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah di Bengkulu sana. Jadi bapaknya itu Islam, ibunya Islam, anaknya keluar dari Islam. Coba. Bagaimana sedihnya seorang ibu ketika anak yang dikeluarkan dari gua Garba, rahim sucinya, keluar dari Islam. Bagaimana sedihnya hati seorang bapak ketika putri kesayangannya keluar dari Islam. Auzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari itu, ya. Maka disitulah perlunya pendidikan. Tapi di sini bapak ibu ini sudah lepas, sudah tidak akan dimintai pertanggungan jawab. Karena apa? Ini sudah akil balik, bebas, kembali tadi, bebas dia menentukan jalannya, ya. Selama bapak ini dulu sudah mendidik Islam, ibu ini sudah mendidik Islam, kan tugas orang tua, ya. Kita hanya mendidik dia Islam, seperti aku mendidik Graito, mendidik Ranti dengan nilai-nilai Islam. Kamu ngaji, belajar Al-Quran, belajar Sunnah. Tapi nanti dia ke depannya itu dia punya bebas menentukan diri sendiri. Karena Gus Beti bukan Graito, Gus Beti bukan Ranti. Gus Beti adalah Gus Beti, Graito adalah Graito. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan nanti. Jadi oper-operan dosa, oper-operan pahala, apalagi pahala diwariskan, dosa diwariskan, enggak ada.
Kita itu, konsep kita itu tanggung jawab terhadap pribadi sendiri-sendiri. Nggak ada dosa waris. Kalau ada dosa waris, pahala waris harus ada dong, gitu. Di kita tidak ada, ya. Jadi begini, apakah Bapak Ibu beliau bisa diminta bertanggung jawab? Tidak. Selama Bapak Ibu beliau sudah mendidik Islam. Seperti yang apa dikatakan hadis Abu Hurairah, ya. Seorang anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa? Kita sudah bahas. Aduh, error aku. Harddisk kosong. Nah, ini mau diinstal apa ini? Yahudi, Nasrani, Majusi, atau Islam? Ya harus Islam dong. Nah, ketika sudah diinstal Islam, dalam perjalanan dia memilih keluar dari Islam, memilih jalan hidupnya sendiri, ya sudah, nilai bebas, tidak diminta bertanggung jawab. Ya. Nah, kalau ini sudah keluar, ini nanti hak waris itu, kalau ini sekedar tahu aja hukum fikih, hak waris ini sudah nggak dapat. Dia sudah tidak punya hak waris dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mau memberi itu boleh, tapi hak waris itu sudah selesai. Begitu juga kalau kalian, misalkan dari kafir menjadi Islam gitu ya, itu kalian nggak usah terlalu berpikir tentang hak waris lah, ya. Nggak usah terlalu berpikir. Karena apa? Nanti Allah ganti rezeki itu dengan jalan yang lain, ya. Jadi jangan harta itu, sorry. Jangan sampai harta itu menghalangimu untuk masuk ke dalam Islam. Apabila engkau sudah belajar, mengetahui dan memahami kebenaran Islam dengan banyak tanya, banyak diskusi, maka segeralah bersahadah, ya, bersaksi dan masuk ke dalam Islam. Kalau nanti kamu tidak dapat warisan atau kebetulan orang tuamu itu konglomerat, itu nggak usah dipikirin, Allah akan ganti, ya. Karena itu terputus. Begitu juga kalau seorang anak keluar dari Islam, bapak ibunya yang Islam, maka dia sudah tidak punya juga hak waris. Putus. Hukum fikihnya begitu, ya. Itu dari aku. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dari aku. Aduh, Bapak lupa. Itu dari aku tutup dulu ya. Bismillah. Aku buru-buru ini. Ada yang lupa. Aku belum sholat. Duhur kecapean tadi ya, sampai langsung rekam, ya. Aku mau sholat duhur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan ini penutup, ya. Berikutnya kita akan masuk bagaimana teknisnya bersahadah gitu. Matur nuwun.